Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngebahas dan ngelanjutin alur cerita dari Assassin's Creed ya guys ya. Dan kali ini kita akan ngebahas sampai mentok. Jadi kalau kawan-kawan suka dengan pembahasan di channel ini, maka kawan-kawan bisa klik link traktiran kopi di deskripsi di bawah untuk membantu channel ini terus berkembang dan juga terus update nantinya. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Part terakhir kemarin berakhir saat Soma menyelamatkan wanita yang bernama Gahye dengan kekasihnya yang membawa pedang legendaris atau pedang pusaka yang bernama Gongpu. Soma menghabisi beberapa orang yang menyerang mereka karena mau merebut pedang tersebut. Setelah semuanya tersapu bersih, Pio pun mendekati mereka sambil bilang, "Tadi ku dengar ada yang menyebutkan nama Gongpu. Apakah pedang yang dibungkus kain itu adalah pedangnya? Aku ingin melihat pedang itu sebentar." Dengan penuh keraguan tapi nggak punya pilihan lain, Gahye pun menyerahkan pedang itu. Kekasihnya yang bernama Guillaume di sampingnya sampai bilang, "Kak, kami memang berterima kasih kalian telah menyelamatkan kami." Tapi Gahye langsung memotong pembicaraan tersebut dan dia bilang, "Opa, nggak apa-apa. Kita pun nggak mampu melindunginya sendirian." Pio ngeluarin pedang itu dari sarungnya dan ngeliat dengan seksama. Dalam hatinya dia bilang, kekuatan dan ketajaman bilahnya sempurna, tapi bilahnya agak pendek. Saat ini nggak banyak pedang yang dibuat dengan gaya seperti ini. Pio pun bilang ke mereka, memang pantas pedang ini disebut sebagai salah satu pedang legendaris dan juga pusaka. Tapi nampaknya pedang ini kurang praktis untuk pertarungan sungguhan. Lebih cocok digunakan dalam seremoni sih. Pio pun menghempaskan kembali pedang tersebut ke dalam sarung yang sedang dipegang oleh Gahye sambil bilang, pedang bermata satu lebih mudah digunakan daripada pedang bermata dua. Ya, walaupun bukan itu aja yang menentukan nilai sebuah pedang. Jadi kalian akan membawa pedang itu kemana? Gahye pun menjelaskan kalau dia sedang dalam perjalanan ke Manor Cheonneon di Eonsi. Selain itu, Gahye juga menjelaskan kalau pedang itu adalah mas kawinnya, salah satu pusaka keluarganya yang tersisa. Dan dia sedang dalam perjalanan untuk menikah dengan Hua Yucheon, Lord Manor Cheonneon. Dia mengatakan itu dengan wajah yang tertunduk karena memang pernikahan seperti ini bukanlah keinginan, tapi keinginan keluarganya yang mendesaknya dengan berbagai alasan. Dan dia juga berkorban demi keluarganya itu. Gak berselang lama, Gahye, Guillaume dan juga bersama rombongan Pio tiba di suatu tempat dan disambut oleh Outer Hall Manor Cheonneon yang bernama Pongsan. Dia datang sambil berbasa-basi dan juga bilang kalau Lord Manor mereka khawatir karena mendengarkan kalau kelompok Gahye diserang oleh sekelompok orang di jalanan perjalanan kemari. Dia juga menanyakan apakah Gongpo aman. Kami bisa menyimpannya dengan aman kok. Tapi Gahye ngejawab, enggak, Gongpo adalah pusaka keluargaku. Aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atasnya. Sambil tertawa, Outer Hall bilang lagi, baiklah kalau memang itu keinginanmu nona muda. Tapi kami dengar Anda menerima bantuan dari orang luar saat diserang sebelumnya. Gahye pun mengiyakan pertanyaan tersebut dan menunjuk ke kelompok Pio di sudut lainnya. Setelah itu Outer Hall pun mendatangi kelompok Pio dan juga mengucapkan terima kasihnya sebagai basa-basi saja tentunya. Outer Hall juga bilang ke kelompok Pio kalau mereka mengundang kelompok Pio ini ke Manor Cheonneon sebagai terima kasih. Sedangkan di tempat yang berbeda, seseorang melaporkan kepada seorang wanita yang sedang duduk santai di sana. Dia disebut sebagai Sword Iron Yo Hwayong. Mereka melaporkan kalau penyergapan sebelumnya untuk merebut senjata Gongpo gagal. Regu Cuma hancur. Regu mereka yang bernama Regu Cuma dihancurkan tanpa bersisa. Si Immortal Sword Iron yang bernama Yo Hwayong pun bilang, apa mereka benar-benar cukup kuat untuk menghancurkan grup Cuma yang kita kirimkan? Lalu bawahannya ngejawab, kurasa ada pihak ketiga yang ikut campur ketika penyergapan tersebut. Hwayong pun menyuruh bawahannya untuk menghubungi Sekte Hao untuk mencari tahu siapa pihak ketiga yang mengganggu tersebut. Lalu Hwayong juga setelah ini akan memanggil rekannya yang tentu seorang Sword Master yang sangat kuat sehingga bisa merebut Gongpo tanpa gagal di misi selanjutnya. Kita kembali ke Manor Cheonneon. Seorang kepala pelayan Manor yang bernama Gulgun mengatakan kepada Gahye juga kelompoknya Pio kalau kamar udah dipersiapkan untuk mereka beristirahat lah intinya. Dan juga Gahye udah dipersiapkan penginapan terpisah dari para tamu.
Tapi Gahe langsung menolak dan dia bilang, enggak, aku akan tinggal di rumah tamu bersama dengan mereka. Tapi dengan aura yang aneh, si kepala pelayan pun bilang, Kepala Manor memerintahkan kami untuk memberikan perhatian istimewa kepada Nona Gahe. Dalam hati Gahe dia bilang, ada sesuatu dengannya yang berbeda yang membuatku merinding. Aku lebih baik tinggal dengan orang-orang yang udah menyelamatkan kami. Gahe pun bilang ke kepala pelayan kalau dia belum masuk sebagai bagian dari Manor ini. Jadinya dia akan tinggal di tempat tamu dan itu merupakan tempat yang paling pantas untuknya saat ini. Setelah mengatakan demikian, si kepala pelayan pun sambil tersenyum dengan aura yang menyesakan. Dia bilang, kalau memang itu keinginan Nona, maka itulah yang akan kami lakukan juga. Nggak berselang lama, si kepala pelayan itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah dia pergi, Soma mendekati Gahe sambil tersenyum polos dan dia bilang, Nona, orang tadi itu mau ku habisi saja. Anjir, nih bocah memang benar-benar bocah kematian dah. Di tempat yang lain terlihat Pio sedang berjalan-jalan melihat sekitaran kota sambil bilang, aku akan tinggal di Manor Cheonyeon untuk sementara waktu. Jadi aku harus mengumpulkan beberapa informasi tentang Manor tersebut. Jadi tempat terbaik untuk mengumpulkan rumor dan juga informasi adalah tempat orang-orang nongkrong sambil minum-minum. Karena tempat itu semua orang berbicara dengan santai tentang apa yang sedang hits di sekitaran mereka dengan begitu lepasnya. Pio pun berdiri di depan bar itu cukup lama. Namun gak berselang lama seorang wanita datang dan bilang, bolehkah aku masuk? Walaupun wajahnya ditutupi, tapi jelas wanita ini adalah si Iron Sword Hwayong yang sebelumnya. Pio ngelihat ke arahnya sambil sedikit memberikan jalan. Beberapa menit kemudian, Pio terlihat sedang menikmati makanan dan minumannya sambil menutup mata untuk mendengarkan lebih jelas setiap perbincangan orang-orang yang berada di dalam bar tersebut. Beberapa orang terlihat mengatakan kalau pengaruh dari Manor Cheonyeon akhir-akhir ini menjadi semakin menyeramkan. Bahkan mereka kemungkinan akan mengambil alih Manor Jukai dan juga menjadi penguasa area tersebut. Dan ternyata Hwayong merupakan pewaris dari Manor Jukai tersebut. Manor Jukai saat ini sedang didesak mundur oleh Manor Cheonyeon karena perluasan wilayah yang sedang dilakukan oleh Manor Cheonyeon itu sendiri. Lagi Pio mendengarkan beberapa perbincangan yang ada di sana, tiba-tiba seseorang dengan aura yang sangat besar memasuki bar tersebut. Pio sedikit tersentak kaget merasakan aura itu. Seseorang dengan pedang besar di belakangnya masuk dengan santai dan cukup percaya diri. Dan orang ini bernama Akchusan. Siapa dia? Kita akan tahu nantinya. Akchusan ini terlihat naik ke lantai 2. Sepertinya di lantai 2 ada pertemuan penting dan di lantai 2 seluruh lantai 2 ini sedang di booking sehingga pengunjung biasa nggak bisa naik ke lantai 2. Pio pun berniat keluar dari bar tersebut, tapi saat dia baru aja mau bangun, segerombolan orang masuk ke bar itu dan kelompok ini dipimpin oleh Hwa Oki, putra dari Lord Manor Cheonyeon. Mereka saling bertatapan satu sama lainnya antara si Oki ini dengan Pio. Hwa Oki ngelihat ke arah Pio dan dia bilang dalam hati, mereka semua yang ada di sini mencoba menghindari mata dengan kami, tapi lihatlah pandangan pria itu tertuju tanpa ragu padaku. Aku nggak pernah melihatnya. Siapa dia? Tapi tiba-tiba dari lantai 2 seseorang turun dan dia bilang, Tuan Hwa. Yo Hwayong dan Akchusan terlihat turun. Dan dengan muka fake-nya si Oki tersenyum sambil bilang, salam Nona Yo. Yo Hwayong pun nanya apa yang membuat seorang putra Manor datang ke tempat ini. Oki pun menjawab, aku mendengarkan kalau kau ada di sini jadi aku langsung datang dah. Ada hal yang ingin kubicarakan secara pribadi denganmu. Dalam hati si Hwayong sedikit kesal, kenapa informasi kedatangannya bisa sampai ke telinga si Oki ini dengan begitu cepat. Seberapa banyak sih orang yang udah direkrut oleh Manor Cheonyeon sebenarnya. Lalu tiba-tiba Hwayong mau pergi dari tempat tersebut dan dia bilang, nggak ada hal yang perlu kubicarakan. Jadi kalau begitu aku permisi. Tiba-tiba langkah Hwayong dihentikan oleh seorang yang berbadan bongsor yang bernama Swordman Hwangbo. Orang ini sebelumnya pernah direkrut sih oleh Manor Jukai, Manornya Hwayong. Tapi karena ternyata hadiah yang ditawarkan oleh Manor Cheonyeon ini lebih besar dibandingkan Manor Jukai, jadinya si Hwangbo ini lebih memilih untuk bergabung dengan Manor Cheonyeon. Tapi terlihat si Swordman gak memberikan jalan kepada Hwayong dan dia malah mengeluarkan aura intimidasi yang cukup kuat di hadapan Hwayong. Seseorang di belakang Hwayong pun bilang, cukup,
Kalau kau mau pamer kekuatan, maka pilihlah lawan yang setara denganmu, bodoh. Terlihat Akcusan ngeluarin aura yang sama gilanya dengan Huang Bu saat ini. Setelah ngelihat aura gila yang dikeluarkan oleh Akcusan, Huang Bu terlihat sedikit berkeringat dingin dan dia bilang dalam hati, "Pak tua ini dia adalah seorang master." Oleh sebab itu Huang Bu pun memberikan hormat, memberitahukan namanya sekaligus menanyakan nama orang yang berada di hadapannya saat ini. Sambil tersenyum lebar, Akcusan langsung memberitahukan namanya dengan begitu lantang. Tentu sebagai seorang pendekar di Jianghu, nama Akcusan lumayan terkenal sih. Dia memiliki sebuah sebutan yang disebut sebagai Sang Lion Saber. Tentu panggilan itu makin ngebuat Huang Bu berkeringat lagi karena jelas gelar itu bukanlah gelar yang didapatkannya begitu saja. Akcusan mengatakan kalau dia ada hubungan dengan masternya Huayong, jadi dia nggak akan membiarkan hal seperti ini terjadi di depannya. Tiba-tiba Ogi mendekati Akcusan dan dia bilang, "Aku Hua Ogi dari Manor Cheonhyeon. Urusan ini menyangkut nona muda dan aku. Bolehkah kami memintamu untuk menunggu sebentar?" Sambil sedikit tertawa, Akcusan bilang, "Dasar kata-kata seorang pecundang dan pengecut. Kau datang bersama seluruh rombongan ini dan menyebutkan perkara ini sebagai urusan yang kalian tangani berdua? Goblok." Tiba-tiba bawahan dari Ogi di belakang sana pun berteriak, "Dasar kakek gila! Beraninya kau menghina tuan muda kami! Jaga mulut kotormu itu!" Terlihat Huang Bu panik melihat celotehan NPC yang berada di belakangnya dan menyuruhnya untuk diam. Begitu juga dengan Ogi sendiri yang menyuruh NPC itu untuk menghentikan provokasi bodohnya tersebut. Tapi terlihat Akcusan di belakang sana udah sangat marah dan dia bilang, "Apa kau bilang?" Ceras, sebuah tebasan besar langsung membelah tubuhnya menjadi dua bagian yang langsung tergeletak di tanah begitu saja. Pio di belakang sana hanya memperhatikan dalam diam bagai seorang asasin dan terus mengamati mereka. Huang Bu bilang ke Akcusan kalau mereka harus menyelesaikan masalah ini dengan duel di luar sana. Lalu sambil tersenyum Akcusan bilang, "Kau mendapatkan sedikit reputasi di dunia murim, terus kau mengira kita ini udah setara." Gak berselang lama mereka terlihat udah berada di luar sana dan Huang Bu membuat sebuah lingkaran di atas tanah. Mereka berdua pun terlihat masuk ke dalam lingkaran tersebut. Akcusan bilang, "Kau ingin menyelesaikan di dalam lingkaran ini. Apa kau berpikir memiliki keunggulan karena melihat pedang besarku ini?" Huang Bu pun ngejawab, "Bukan, aku hanya ingin meminimalkan kerusakan yang gak diinginkan." Orang-orang di sekitaran sana juga udah mulai memprediksikan siapa pemenang dalam duel kali ini. Orang tahu Huang Bu merupakan seorang ahli dalam dunia murim, tapi Heavenly Emperor Tribal Fist milik Huang Bu juga belum sempurna. Tentu saja orang-orang di sekitaran sana bertaruh ke Akcusan. Dan aturannya adalah bagi yang keluar lingkaran maka dia kalah. Sambil tersenyum Akcusan bilang, "Kalau kau merasa hampir mati, kau bebas keluar dari lingkaran itu. Ya, itu pun kalau kau bisa." Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun saling mengeluarkan aura terbaik masing-masing yang terlihat berbentrokan di udara. Beberapa detik kemudian mereka saling menyerang dengan intensitas tinggi. Tapi di sini Huang Bu mengambil langkah besar, menangkap pedang besar Akcusan dan memberikan sebuah pukulan kuat ke perutnya. Pukulan yang berniat menghempaskan Akcusan keluar dari lingkaran agar duel tersebut segera berakhir. Tapi Akcusan gak mungkin takluk secepat itu. Dia memegang ujung pedangnya, menahan laju terbangnya dengan momentum yang gila, lalu berputar di udara dan mendarat kembali ke tanah. Huang Bu yang udah bersiap kembali melancarkan serangan beruntun dengan seluruh kekuatan yang dia punya. Akcusan sendiri menahan rentetan serangan tersebut sambil tersenyum dengan pedang besarnya itu. Melihat Akcusan masih bisa menahan seluruh serangannya, Huang Bu melompat ke udara sambil melakukan charge tingkat tinggi dan ultimate terkuatnya. Berbarengan dengan itu pula, Akcusan menyerang ke arah Huang Bu dalam momentum yang sama. Serangan mereka saling beradu, menimbulkan gelombang serangan yang begitu dahsyat di sana. Beberapa detik kemudian, suasana di sana terlihat sunyi dan yang terdengar hanyalah rintik-rintik hujan yang terus turun tanpa henti. Seseorang di sana pun berteriak, "Agni menang!" Ogi dengan wajah paniknya juga mengatakan, Sial, ini gak mungkin."
akcusan berdiri sambil memegang pedangnya yang hancur dan dia bilang, ini cukup menghibur. Lumayan lah. Terlihat Wang Bo terduduk di tanah dengan sebelah tangannya yang udah terputus. Dia kalah telak dan orang-orang di sekitarnya juga mengatakan, dia memang pantas disebut sebagai Lion Saber. Dia memenangkan duel hanya dalam 20 detik, itu gila. Setelah itu orang-orang pun pergi dari tempat itu, lalu meninggalkan Huang Bo gitu aja dalam kekalahan yang menyakitkan itu. Orang-orang Oki juga pergi meninggalkannya. Dalam kesendirian di bawah hujan yang deras, Huang Bo bilang, andai aku sempat menyelesaikan Heavenly Emperor Triple Fistku, mungkin hasilnya akan berbeda. Dan kalau aku mengejar ilmu bela diri dibandingkan dengan uang, sial. Tiba-tiba dalam kegelapan, Pio muncul di hadapan Huang Bo. Ngelihat itu, Huang Bo spontan nanya, apa benar? Apa semuanya akan berubah? Pio ngejawab, apa kau akan menyerah begitu saja? Huang Bo bilang lagi sambil air mata juga ikutan turun di wajahnya. Apa yang bisa kulakukan saat ini? Tanganku udah hilang satu. Pio diam cukup lama, lalu dia mengatakan, mulailah kembali dari awal. Kau hanya perlu melatih teknikmu agar cocok untuk satu tangan bukan dua tangan. Tetap terperangkap dalam kegelapan atau merangkak keluar hidup-hidup, itu adalah pilihanmu. Dengan wajah yang kehilangan harapan apapun, Huang Bo bersujud di depan Pio dan dia bilang, tolong bantu aku. Kau pasti tahu sesuatu. Kalau enggak, kau enggak mungkin berkata begitu, bukan? Kumohon tolong aku. Kita beralih ke Manor Cheonneon. Kepala Manor atau lebih tepatnya ayahnya Oki atau Lord Manor. Dengan sangat marah dia pun bilang ke anaknya, kau membuang orang seperti Huang Bo hanya karena dia kehilangan satu tangan. Apa kau sadar bagaimana ini bisa merusak reputasi Manor kita? Apa kata pengikut yang lain jika seorang pemimpin Manor dengan mudahnya bisa menyingkirkan orangnya sendiri seperti ini? Enyahlah dari hadapanku dan jangan kembali kemari sebelum kau menemukan Huang Bo. Setelahnya Oki pun keluar dari manor tersebut. Sambil ngelihat Oki pontang-panting keluar dari sana dengan paniknya, Pio ternyata berada di atas manor mereka sambil duduk santai dan dia bilang dalam hati, wah Oki, kau gak akan pernah menemukan Huang Bo lagi. Dia udah memilih jalannya sendiri. Sedikit flashback setelah Huang Bo memohon kepada Pio untuk menolongnya. Setelahnya Huang Bo pun dibawa oleh Pio ke sebuah goa. Dan dengan teknik benangnya Pio menutup luka di lengan yang terputus tersebut sambil bilang, aku udah memutuskan aliran energi di lengan kananmu yang udah nggak berguna itu dan membantu menfokuskan semuanya di lengan kirimu. Huang Bo yang bisa merasakan kekuatannya yang menjadi lebih besar di lengan kirinya, dia kembali meneteskan air mata dan dia bilang ke Pio, terima kasih, aku gak akan pernah melupakan kebaikanmu ini sampai kapanpun. Sambil ngelihat ke arah Huang Bo, Pio pun bilang dalam hati, sebenarnya aku gak ada alasan untuk membantunya. Tapi saat melihat dia berjuang sekeras itu, aku teringat dengan wajah lama yang udah kulupakan. Jadi kita kembali ke timeline yang sekarang. Masih di atas atap Manor Cheonneon. Pio pun bilang, benih udah ditanam. Jadi mari kita lihat pohon seperti apa yang akan tumbuh darinya nanti. Gak berselang lama, Manor dari Cheonneon mengadakan sebuah jamuan, acara lamaran Gahye dengan Lord Manor. Orang-orang udah mulai menghadiri acara tersebut. Tiba-tiba seseorang yang bernama Im Tae-moon dari Shindo Hall menyapa rekan perjalanan Pio dan memanggilnya dengan sebutan Hero Wu Jangkrak. Setelah berbahasa-basi sebentar, dia ngeliat Pio juga Soma di belakang Wu Jangkrak dan dia bilang, oh ya mereka berdua bersamamu ya? Setelah Wu Jangkrak ngelihat Pio, dia langsung berkeringat dan dia bilang, mereka adalah rekan dalam perjalanan. Tae-moon meminta memperkenalkan dirinya kepada Pio, tapi terlihat Wu Jangkrak hanya diam dan nggak berani memperkenalkan Tae-moon kepada Pio karena dia tahu gimana sifat seenaknya dari Tae-moon ini yang bisa menjadi masalah besar kalau dia cari masalah dengan membuat Pio marah. Bisa jadi insiden berdarah di sini nantinya. Ngelihat Wu Jangkrak hanya diam, Tae-moon bilang dalam hati, hah? Kenapa reaksinya begitu? Sebenarnya siapa mereka sampai bisa membuatnya kebingungan seperti ini? Lalu tanpa basa-basi, Tae-moon maju dan bilang ke Pio, halo, namaku Im Tae-moon. Karena takdir udah membawa kita bersama ke dalam jamuan ini, maka lebih baik kita saling berkenalan, bukan? Wu Jangkrak di belakang sana kaget dan panik ngelihat Im Tae-moon seenaknya berbicara dengan Pio.
Pio terlihat diam dan nggak menjawab apapun. Karena itu pula, Im Taemun kembali bilang, "Hah? Kenapa kau hanya diam? Apa kau nggak mau berbicara denganku?" Terlihat di belakang sana, Wu Jangkrak mencoba memanggil Im Taemun dengan wajah panik sambil air matanya keluar ketakutan. Tapi Pio dengan santainya pun ngejawab, "Pio, itu namaku." Tapi dengan arogan, Taemun kembali bilang, "Oh, rupanya kau nggak bisu ya. Dari caramu menutup mulut, kukira lidahmu udah terpotong atau semacamnya." Terlihat di belakang sana, Wu Jangkrak udah memegang kepalanya dan hanya bisa pasrah. Dalam keadaan itu pula, tiba-tiba Lord Manor datang sehingga perhatian semua orang teralihkan ke sana. Semua orang juga memberikan hormat kepada Lord Manor. Taemun yang ngelihat Lord Manor udah datang pun meninggalkan Pio sambil bilang dalam hatinya, "Cih, geblek, gembel itu beruntung karena Lord datang." Sedangkan Wu Jangkrak terlihat sangat lega memegang dadanya sambil bilang, "Hampir saja. Untung Lord Manor datang di waktu yang sangat tepat. Hampir saja sebuah insiden besar terjadi gara-gara lepas satu berandalan sialan itu. Ku dengar dia teman dekatnya Hua Oki. Dengan sifatnya yang jelek itu, dia pasti nggak akan hidup dengan lama." Di belakang Wu Angkrak, Soma berbisik ke Pio, "Apa ku bunuh aja dia?" Lalu Pio ngejawab, "Iya, nanti kalau ketemu lagi." Dengan mata yang berbinar-binar, Soma sangat senang karena diperbolehkan menghabisi seseorang. Sedangkan Wu Angkrak yang di depan mereka yang mendengar bisik-bisik itu cuma bisa bilang dalam hati, "Tidak!" Gak berselang lama, tiba-tiba tangan kanan Lord Manor datang dengan wajah berkeringat dan berbisik sesuatu ke telinga Lord. Lalu setelah Lord mendengarkan informasi apa yang disampaikan, mata Lord Manor membesar dan terlihat dia sangat marah sambil bilang, "Apa? Bawa dia sekarang juga." Jadi yang dimaksud oleh bawahan Lord Manor adalah Gahye. Gahye yang saat ini ternyata udah kabur. So, di mana Gahye saat ini? Terlihat Gahye berlari sekuat tenaga menjauh dari Manor Cheonyeon, masuk ke dalam pekatnya kegelapan hutan. Dia berlari dengan kekasih yang bernama Geom. Terlihat mereka berlari tanpa henti sedikit pun sekuat tenaga. Geom pun bilang, "Gahye, kau baik-baik aja. Mungkin sebaiknya kita beristirahat sejenak." Gahye pun ngejawab, "Enggak, aku masih kuat. Kalau kita berhenti, kita cuma akan meninggalkan jejak untuk mereka lacak." Gahye pun kembali bilang, "Aku dari awal udah mengerti yang diinginkan Lord Manor Hua Yucheon. Bukan aku, tapi pedang Gongpo. Aku bahkan udah siap menjadi selirnya tanpa mengharapkan cinta darinya. Tapi saat aku bertemu langsung dengan mereka sebelumnya, aku langsung sadar betapa mengerikannya itu. Selama mereka punya Gongpo ini, hidupku gak akan berarti apapun. Bahkan janji mereka untuk menolong keluargaku pun pasti sama sekali gak bernilai apapun." Sambil ngelihat ke arah Geom, Gahye bilang, "Kenapa aku harus membuang cintaku dan datang jauh-jauh kemari? Apa aku masih bisa pergi bersamamu, kakak?" Sambil menguatkan tekadnya, Geom bilang, "Aku gak akan pernah melepaskanmu, Gahye." Dan setelahnya mereka pun masuk lebih dalam ke dalam kegelapan hutan tersebut. Sedangkan di belakang sana, Akjusan beserta rombongan Hwayong dari Manor Jukai memberikan perintah penuh kepada para bawahannya untuk mendapatkan Gongpo sebelum Manor Cheonyeon. Di saat persaingan antara kedua manor ini begitu sengit, maka dengan adanya Gongpo di sisi salah satu manor itu, maka akan membuat manor tersebut menguasai daerah mereka. Oleh sebab itu, mendapatkan Gongpo saat ini adalah prioritas tertinggi dari masing-masing manor. Mereka harus mengerahkan segalanya untuk ini. Dengan kaburnya Gahye yang membawa Gongpo, maka informasi tersebut saat ini udah tersebar. Dan pastinya perang akan pecah di antara kedua manor penguasa wilayah. Oleh sebab itu, Wu Jangkrak meminta kepada Pio untuk pergi dari Eonse ini dan meninggalkan wilayah tersebut. Wu Jangkrak bilang ke Pio, "Tuan Pio Wol, maaf karena aku memutuskan untuk pergi dari Eonse dengan terburu-buru begini." Pio pun ngejawab, "Nggak usah dikhawatirkan. Dengan perang yang pecah antara Cheonyeon dan Manor Jukai, keputusanmu untuk pergi sebelum situasinya menjadi lepas kendali memang udah tepat." Sedangkan Soma di atas kereta bilang sambil menatap langit, "Semoga Nuna nggak tertangkap ya. Saat ketemu lagi nanti aku mau memintakan kepadanya untuk dibuatkan dendeng yang banyak." Wah. Wu Jangkrak sendiri pun kembali bilang ke Pio, "Mulai dari sini kita sebisa mungkin akan menghindari zona pertempuran dan langsung menuju ke Dengzhou di provinsi Henan. Kita akan menyeberangi Zhangse nanti lalu akan berkendara tanpa berhenti setelahnya. Perjalanan ini akan terasa melelahkan pastinya."
Tapi belum lama dari dia mengatakan itu, bawahannya yang di depan sana memberitahukan kalau di depan mereka ada sesuatu. Dan ketika mereka berhenti, terlihat beberapa tubuh tanpa nyawa bergeletakan di tanah. Dan ada tanda-tanda pertempuran di sana. Pio turun dari kereta dan menuju ke tempat lebih dalam. Lalu dia bilang, ternyata kau di sini, Shim Mugeom. Terlihat kekasihnya Gahye, yaitu Geom, sedang duduk dengan berlumuran darah di sebuah batu. Dia cukup sekarat. Saat melihat Pio, dia langsung bersujud di depan Pio sambil bilang, Kumohon, Gahye. Dia adalah anak yang malang. Dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk berkorban demi keluarganya. Dan saat akhirnya dia mau hidup untuk dirinya sendiri, dia kumohon tolong dia. Dengan nada dingin Pio ngejawab, aku adalah seorang assassin. Pekerjaanku bukan melindungi tapi mengeksekusi. Mendengarkan itu Geom pun mengubah permintaannya. Kalau begitu aku ingin menyewamu. Pio ngejawab, menyewa? Apa bayarannya? Geom pun bilang lagi, permintaanku adalah bunuh semua orang yang mengancam Mo Gahye. Dan bayarannya ku berikan hidupku ini kepadamu, juga pedang pusaka Gongpo. Dengan sedikit tersenyum Pio bilang, hei Gongpo ya, rupanya kau udah memikirkan ini dengan matang. Dengan menyerahkan Gongpo kepadaku, maka kau udah memutuskan kalau hutan ini akan menjadi makam seluruh prajurit yang berada di dalam hutan saat ini. Lalu kau juga akan memutuskan ancaman Mo Gahye di masa depan langsung dari akarnya. Menarik. Baiklah, akan kuterima pekerjaan ini. Setelah mengatakan itu, aura membunuh assassin legendaris tersebar ke seluruh penjuru yang mungkin Geom saat ini sempat berpikir apakah keputusannya ini memang tepat. Tapi memang saat ini dia nggak ada pilihan lain. Gahye sendiri saat ini terlihat terus berlari sekuat tenaga sambil menangis dan dia bilang, Kak Geom, tolong hiduplah. Aku akan mencari cara bagaimanapun untuk menyelamatkanmu nanti. Tapi tiba-tiba, zing! Sebuah bilah pisau terbang dari belakangnya dan menancap tepat di pohon di depannya. Terlihat beberapa orang di belakangnya pun bilang, maaf atas sikap kurang ajarku Nona Amok. Aku memanggilmu sekeras mungkin tapi kau nggak berhenti. Jadi ayo kita kembali bersama-sama Nona Amok. Terlihat di belakang sana ada Oki dan juga temannya, si Im Taimun yang tadi, beserta beberapa orang ahli pedang lainnya yang berhasil mengejar Gahye saat ini. Tapi Gahye tentu menolak ajakan tersebut dan mengeluarkan pedangnya sambil bilang, sekalipun aku harus mati di sini, aku nggak akan kembali. Im Taimun pun maju mengeluarkan pedangnya sambil bilang, serahkan ini padaku, biar ku ambil Gongpo itu sendiri dengan tanganku. Setelah mengatakan itu, Im Taimun menerjang ke arah Gahye sambil bilang, jadi kau nona muda dari keluarga Mok itu? Boleh juga. Mari kita lihat seberapa baik kau bisa melindungi harta ini. Dalam hati Gahye bilang, gara-gara luka di perut sampingku yang sebelumnya, aku menjadi kesulitan untuk mengerahkan kekuatan. Jika terus begini aku akan mati. Seseorang tolong. Tiba-tiba dari atas pohon seseorang pun mengatakan, mau ku bunuh dia Nona. Spontan Gahye kaget karena kata-kata itu sangat familiar baginya. Saat ngelihat ke atas ternyata itu adalah si bocil kematian Soma. Im Taimun yang ngelihat Soma pun bilang, kenapa bocah itu bisa sampai di sini? Tapi kayaknya wajahnya itu nggak asing. Kapan ya aku pernah melihatnya? Soma pun kembali nanya, jawab aku Nona. Sambil berteriak mengeluarkan air mata, Gahye bilang, ya, habisi mereka semua. Setelah mendapatkan jawaban itu, Soma langsung turun sambil tertawa sangat senang yang akhirnya dia bisa kembali merasakan darah. Soma menerjang sambil terus tertawa tanpa henti. Taimun terlihat menahan serangan Soma dengan pedang yang sampai tangannya bergemetaran saat ditahan. Dia pun bilang, untuk seukuran bocah, serangannya cepat dan juga berat. Tapi sayangnya kau pasti gak akan bertahan lama dengan serangan besar seperti ini. Kau akan kelelahan sendiri. Soma pun menginjak pedang Taimun dan kembali melompat ke udara sambil mengeluarkan sebuah serangan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia memutar senjata rodanya dalam sebuah tebasan ceras. Serangan itu membelah tubuh Taimun dalam garis horizontal dengan presisi yang sempurna. Sedangkan di tempat lainnya, Pio udah mulai bergerak dalam kegelapan malam. Satu persatu prajurit di sana hilang tanpa suara. Akcustan beserta Huayong terlihat terus berjalan memasuki hutan tersebut. Akcustan pun bilang, hutan ini aneh.
Kenapa hutannya tiba-tiba menjadi sunyi? Di dalam hutan ini bukankah sedang dilalui oleh pasukan dari Cheoneon Manor dan juga Jukai Manor? Hwayong di belakangnya juga bilang, iya, ini sangat aneh. Kenapa semakin lama di sini menjadi semakin gelap, bahkan dengan adanya obor sekalipun. Dan walaupun aku udah memusatkan ki ke dalam mata, kegelapan di sini sangat pekat dan gak wajar. Tiba-tiba seseorang bawahan dari Hwayong di belakang sana berteriak dengan kaget. Dan ketika mereka sadar lalu mengarahkan obor ke atas mereka, betapa kaget mereka semua. Mereka saat ini dikelilingi oleh mayat prajurit-prajurit yang bergelantungan di atas pohon dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan berkeringat, Hwayong bilang mereka semua tewas. Bahkan di antara mereka ada pendekar yang ahli yang kita sendiri sangat sulit untuk melawan mereka. Akcusan pun bilang sepertinya dugaan kita benar. Ada seorang master hebat yang ikut campur di sini. Akcusan menyuruh Hwayong untuk menarik pasukannya dari hutan ini dan pergi dari sini. Karena kalau ini dibiarkan, menurut mereka akan kehilangan seluruh prajurit dan pasti akan berimbas besar di masa depan nanti. Hwayong nanya, semua prajurit ditarik mundur. Apa master bela diri itu sebegitu luar biasa itu? Akcusan pun kembali bilang lagi, ya, udah lama darahku gak semendidih ini. Dan yang terpenting saat ini bukanlah Gongpo. Pergilah sekarang juga dari sini. Tanpamu Jukai, tanpamu Manor Jukai pasti akan hancur di masa depan. Terlihat Lord Manor Cheoneon dan seluruh pasukan terbaiknya udah memasuki hutan tersebut. Dan dia menemukan general manajernya udah tewas di bawah pohon dengan pedang yang tertancap di dadanya. Saat Lord Manor mau mendekati bawahannya itu, tiba-tiba ada perangkap pedang yang menembus kakinya. Karena itu dia menjadi sangat marah dan dia bilang, bajingan mana yang berani melakukan ini? Siapapun dia, begitu aku berhasil menangkapnya, akan kubuat dia memohon untuk mati kepadaku. Hei, kalian di sana, kenapa diam dan cepat bergerak? Tapi ketika dia ngelihat ke belakang sana, seluruh bawahannya telah hilang dan hanya tinggal seseorang di sana yang sangat ketakutan sampai seluruh tubuhnya bergemetaran hebat. Bawahannya dengan terbata-bata bilang, Tuan, tolong. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia tertarik ke atas dan menghilang dalam kegelapan. Saat Lord Manor ngelihat ke atasnya, pemandangan di langit-langit udah dihiasi oleh seluruh mayat bawahannya yang udah bergelantungan di langit-langit itu. Dengan sangat panik, Lord Manor berteriak, siapa kau? Orang kurang ajar mana yang berani mengincarku? Apa kau disewa oleh Jukai Manor? Akan kubayar kau 2 kali lipat dari bayaran mereka. Enggak, 3 kali lipat. Tunjukkan dirimu sekarang juga. Tiba-tiba area sekitar Lord Manor menjadi gelap, pekat, gulita. Seperti seluruh cahaya hilang dari hutan tersebut. Walaupun di sekitarnya masih ada obor yang menyala. Keringatnya terus mengalir di wajahnya. Suara Lord Manor makin kecil seiring tingkat ketakutannya yang meningkat dengan begitu drastisnya. Dia bilang, ku mohon, kalau yang kau incar adalah Gongpo, aku akan menyerahkannya. Jadi ku mohon. Tiba-tiba tepat di samping telinganya, dari balik kegelapan, Pio datang dan berbisik, nggak perlu, Gongpo udah menjadi milikku. Saat Lord Manor ngeliat ke arah Pio, dia tahu hidupnya udah berakhir. Dia bilang dalam hatinya, dia bukan manusia, dia adalah dewa kematian. Oke, apakah yang terjadi selanjutnya? Jadi ini adalah alur ceritanya udah mentok ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang suka dengan alur cerita ini, maka bisa klik link traktiran kopi di Saweria di deskripsi di bawah. Kita tunggu 2-3 chapter lagi baru kita lanjutin dah. Pasti bakalan seru habis bukan? Oke lah, stay terus di channel Vokozer Anime dan stay update.